Selamat pagi Mirsa Was-Was. Dengan suasana hangat pada pagi hari ini, saya Indah Alex akan menemani Anda di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Untuk itu pastikan Anda jangan beranjak kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Gema takbir yang berkumandang sejak Senin malam kemarin sepertinya begitu memiliki kesan mendalam bagi Ayu Ting Ting dan keluarga besar almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Pasalnya, mereka sama-sama jauh dari kehadiran sosok orang tua yang saat ini masih berada di Tanah Suci Mekah. Sebagai anak sulung yang tengah berbadan dua, Ayu lebih memilih berkurban dengan para tetangganya. Ayu juga melaksanakan sholat Id hanya ditemani sang adik dan saudara-saudaranya. Tak ada Angie di sebelahnya. Inilah untuk kali keduanya Ayu melewati hari raya tanpa Angie di sampingnya. Saat hari raya Idul Fitri kemarin, Ayu juga melenggang tanpa sosok suami di sebelahnya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini saya serahin kambing ibu sama ayah saya. Mudah-mudahan ridho, mudah-mudahan lancar. Doain biar ayah sama ibu jadi haji dan haji yang mabrur. Oh iya, terus ini juga ada tetangga saya, saudara dari Jepang. Saya terima korban dari Haji Rosmalina, Ayu Ting Ting ya. Pemirsa, ini adalah pemotongan kambing ayah atas nama ayah saya. Mudah-mudahan berkah, amin. Mudah-mudahan bisa kurban lagi. Saya mau foto. Alhamdulillah setiap ada rezeki saya selalu usahain untuk kurban gitu ya. Karena menurut saya dimana saatnya ini kita saat berbagi sama satu sama lain. Rasa percaya diri Ayu melenggang tanpa Angie di sisinya seakan menyiratkan jika ia memang tak lagi memusingkan soal lelaki berkepala pelontos ini yang notabene sebagai suaminya. Namun Angie yang sempat ditemui tim Was-Was menjelang Hari Raya Idul Adha justru mengaku jika suasana Hari Raya Idul Adha kali ini terasa berbeda lantaran status dirinya yang masih dalam ikatan pernikahan. Lantas, mengapa Angie tetap tak mau menemui istri dan bayi yang ada di dalam rahim Ayu? Lebaran tahun ini ada dong. Ada. Apa boy? Kambing, sapi? Kambing aja, jangan sapi kegedean. Kambing satu. Nggak, pokoknya saya korban. Tahun kemarin, tahun sebelumnya juga saya tetap korban. Gitu. Tapi tahun ini agak berbeda karena saya kan udah menikah ya. Kalau tahun kemarin kan saya belum menikah, jadi beda suasananya. Dia apa yang mau disesekin, apa yang mau ditangisin, apa yang mau ditangisin nggak ada. Gitu. Dosa saya aja masih banyak, mendingan nangisin dosa saya. Itu aja. Saya masih dikasih kesehatan, jadi saya bisa sholat Idul Adha. Mudah-mudahan tahun depan saya masih bisa seperti sekarang, amin. Mudah-mudahan ketemu lagi di tahun-tahun selanjutnya. Terus walaupun gak ada ayah sama ibu ya pasti sedih lah ya. Biasanya kan sama mereka terus, tapi kan di sini sekarang ada saudara-saudara juga tadi sholat bareng. Jika Ayu Ting Ting memilih melewati Hari Raya Idul Adha bersama para tetangga beserta sanak familinya lantaran tak kunjung datangnya lelaki yang kabarnya masih menganggap Ayu sebagai istrinya, keluarga besar almarhum UJ untuk kali pertamanya menjadikan pondok pesantren Asy-Syohaba untuk dijadikan sebagai tempat penyembelihan hewan kurban. Diwakili Ustadz Aswan Faisal, kakak tertua almarhum UJ, keluarga besar almarhum menyerahkan 7 ekor kambing dan 1 ekor sapi sebagai kurban pemberian keluarga besar almarhum UJ. Yang menarik adalah dari 7 ekor kambing dan 1 ekor sapi sengaja diatasnamakan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada pisaunya. Kita goyang sasar ntar kirim. Pinjam pisaunya. Iya nggak apa-apa buat cocok. Harganya 40.000 ah. Terus bumbunya? Dia itu kasih. Alhamdulillah ada 7 kambing dan insya Allah akan menyusul 1 sapi
dan alhamdulillah anak-anak yatim ini mereka semangat ya, mereka semangat bahkan bertakbir dari pagi tadi merayakan hari Idul Kurban, hari raya Idul Adha yang alhamdulillah pada hari ini. Yang pertama kita sedekahkan yaitu kepada almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, yang kedua kepada ayahanda almarhum Bapak Haji Ismail, yang ketiga untuk abang kami Al-Ustadz Abdullah Riyad Allah Yarham, dan juga untuk beberapa keluarga kita. Ketiadaan almarhum UJ di tengah pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di pondok pesantren miliknya tak ayal menimbulkan securat duka yang masih membekas di benak Ustadz Aswan. Kesedihannya makin terasa karena ia juga harus merelakan soal makam mendiang adiknya yang harus dipugar sesuai ketentuan Sudin Pemakaman Kota Jakarta. Kabarnya, Umi Tatu sudah mendengar soal surat teguran Sudin Pemakaman untuk segera memugar makam anak tercintanya itu. Walau akhirnya Umi Tatu juga pasrah dan mematuhi anjuran Sudin Pemakaman, Umi Tatu sempat menangis di sela-sela menunaikan ibadah hajinya saat mendengar jika batu marmer yang telah dipasang di makam almarhum UJ akan diratakan dengan tanah. Akankah pihak keluarga menunggu kepulangan Umi Tatu pada awal bulan November mendatang? Tentunya rasa legowo Umi Tatu yang akhirnya menyerah pada peraturan daerah tentang pemakaman akan menjadi sebuah pengharapan baru bagi Pipik Dian Irawati. Akankah keikhlasan Umi Tatu ini akan mengikis semua kabar tentang tidak harmonisnya Pipik dengan ibu mertuanya? Umi tidak lepas berdoa kepada Allah di dua tanah suci, khususnya Umi berdoa tentang makam. Wajar seorang ibu berdoa kepada Allah agar makam anaknya tidak dirusak, tidak dibongkar, dan tidak diganggu. Kita tuh tetap berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah sambil meneteskan air mata di dua tanah suci, dan alhamdulillah mudah-mudahan Allah jawab doanya. Meta tuh sebenarnya dari awal juga sudah menyerahkan, diserahkan kembali kepada bagaimana baiknya. Dari awal sebelum beliau berangkat haji pun kan sempat ada wawancara beberapa media itu, sempat bicara terserah dikembalikan mana yang baik. Semua boleh menarikkan, semua boleh ini, tapi kan yang tahu hanya kita gitu ya. Jadi ya ini kan hanya silaturahmi kan perkara manusia. Pun ada iya atau tidak, namanya kita keluarga tetap harus seperti ini. Ya. Kalaupun ada gosip ini gitu, bodo amat orang mau ngomong apa, istilah orang Betawi gitu kan. Nah inilah masanya kita memperlihatkan kepada yang lain bahwa insya Allah mau almarhum sekarang sudah tidak ada lagi bersama kita, tapi berusaha untuk tetap menjadi sama. Ya walaupun memang suami udah meninggal, nggak mungkin ini ya putus ya. Insya Allah sih akan selalu, apalagi di sini kan selalu ada pengajian rutin yang biasa almarhum hadir dengan Umi Pipik. Otomatis sekarang jadi PR malah Umi Pipik sebagai pengganti dari almarhum juga gitu. Jadi tidak ada mantan mertua ya? Oh nggak ada.